Halo semua, ketemu lagi sama gue Bagan dan hari ini adalah hari terakhir pembahasan gue tentang gear di kursus fotografi gue. Jadi selama seminggu ini kursus fotografinya khusus membahas tentang gear ya kan. Ini adalah pembahasan terakhir gitu. Kalau kalian mau kamera apa yang harus dibeli atau lensa apa yang harus dibeli, tonton video gue yang kemarin-kemarin gitu. Dalam waktu 30 hari ini gue bakal ngupload video setiap hari khusus untuk fotografi pemula. Gitu. Mungkin kedepannya gue bakal bahas tentang videografi juga gitu. Cuman ya untuk saat ini gue bahas tentang fotografi dulu gitu. Karena gue untuk video juga baru belajar beberapa tahun ini gitu. Kalau fotografi, gue udah ngejalanin udah lama banget. Jadi ya, kalau kalian belum subscribe dulu. Jangan lupa pencet tombol loncengnya. Jadi kalau gue ngupload video tentang fotografi atau tentang keseharian gue, travel gue, kalian dapat informasinya. Oke, langsung aja kita bahas tentang tas. Oke? Jadi, kenapa gue ngebahas tas? Karena tas itu salah satu alat fotografi menurut gue ya, yang penting juga gitu. Tas yang ini biasanya gue pakai kalau gue lagi jalan-jalan. Kayak misalkan gue lagi moto event, gue biasanya bawa tas fotografi yang kecil begini gitu. Di dalam ini, lu bisa taruh yang namanya kayak begini. Jadi kalian tinggal taruh begini, ya kan? Kalian bisa naruh drone, bisa naruh lensa, pakai deh begini. Ini kalau gue mau jalan santai atau nggak ada event fotografi santai gitu, gue biasanya pakai tas ginian doang. Ini bisa muat laptop 15 in dan bisa muat satu kamera, 2 lensa, dan drone juga gitu. Jadi ya lumayan. Dan kalau misalkan gue mau ngambil buru-buru, gue tinggal buka di sini, terus gue ngambil alat gue deh gitu. Di sini gue sekarang taruh drone. Dan kenapa gue beli yang gede begini? Itu karena gue bisa muat banyak. Kayak misalkan gue buat travel gitu kan. Ini adalah roll top, jadi bisa muat baju di atas, terus kamera di bawah. Gue biasanya kamera di bawah begini, jadi gue taruh di bawah. Alasan kenapa tas kamera itu butuh? Karena begini, kalau misalkan kalian pakai tas biasa, biasanya tas biasa itu nggak ada sekat-sekatnya gitu. Let's say, gue keluarin ini gue, divider gue. Nah, kalau tas kamera dibanding tas biasa, dia nggak ada yang namanya sekat-sekat begini. Dan bahannya biasanya dia kasar. Nah, kalau kalian taruh lensa, terus bahannya kasar, yang ada lensa kalian lecet-lecet ya kan. Kalau gue pribadi, karena gue biasanya beli kamera, terus gue rawat baik-baik, jadi pas gue jual, nilai jualnya tinggi gitu. Jadi ya, gue jaga bener-bener, makanya gue beli tas kamera gitu. Dan untuk tas kamera begini, biasanya bersihnya itu gampang. Kalian cuma tinggal blower, debu-debunya bakalan keluar gitu. Jadi kalau dibanding tas biasa, kalau tas biasa itu agak ribet ya, karena kalau tas biasa, biasanya dalamnya itu sudut-sudutnya itu susah banget dibersihin. Contoh tas ini aja, bahannya di dalamnya itu beda. Jadi tas ini anti air juga, jadi kalau kalian kena hujan, airnya nggak bakal masuk ke dalam gitu. Jadi ya kalau kalian buat travel, terus kalian landscape photographer, butuh tas kayak begini gitu. Dan enaknya tas kamera, mereka emang didesain buat naruh kamera. Jadi kalian nggak perlu takut kalian ngerusak kamera kalian gitu. Apalagi kalau kalian punya kamera mahal ya kan. Makanya itulah alasan kenapa gue beli tas kamera kayak begini gitu. Terus, bang, gue nggak pengen beli tas kamera, bisa nggak gue pakai tas biasa? Bisa gitu. Kayak yang gue bilang tadi, gue bakal ngejelasin tentang ini. Pokoknya ini gue beli di online shop, jadi gue beli ininya doang. Nah, ininya itu bisa langsung lu masukin ke dalam tas gitu. Tas apapun. Tas biasa pun lu bisa masukin. Yang penting, lu beli ininya aja. Ini gue waktu itu beli harganya sekitar 50.000, kalau nggak salah 50 atau 150.000. Jadi tas apapun bisa kalian jadiin tas kamera. Kalian cuma tinggal masukin begini, ya kan, ke tas biasa kalian. Dan kalian bisa treat ini seperti tas kamera kalian gitu. Dan yang jelas, kalau kalian nggak punya uang buat beli tas kamera beneran, beli ginian aja. Jadi kalian bisa beli ini, dividernya ini, khusus untuk kamera. Jadi untuk ngelindungin kamera kalian. Apalagi kalau kalian udah beli lensa mahal, beli kamera mahal, masa tasnya tas murah gitu kan. Kalau kalian suka traveling kayak gue, tas begini itu lumayan bagus gitu. Karena lu bisa taruh tripod, lu bisa taruh kamera, bisa taruh baju gitu. Alasan kenapa lu butuh tas kamera begini kalau lu traveling, itu karena begini. Kalau kalian traveling, jangan pernah taruh alat kerja kalian, kayak kamera, terus flash. Kalau tripod sih nggak masalah, tripod masih bisa ditaruh di luggage. Jadi sisanya harus ditaruh di sini. Kenapa? Karena ada suatu saat, kalian bakalan kehilangan luggage kalian gitu. Dan gue udah ngalamin pengalaman itu sendiri gitu. Jadi luggage-nya nyampe di mana, terus tas guanya di mana gitu. Waktu itu posisinya gue ke Amerika, terus luggage gue nyasar di Hong Kong kalau nggak salah. Padahal guanya di Amerika gitu. Dan untungnya masih bisa balik gitu. Jadi waktu itu gue nunggu sekitar sebulan, baru gue dapet tas gue balik gitu. Untungnya bisa balik. Ada beberapa temen gue yang nggak bisa balik, jadi hilang luggage-nya. Dan perusahaan penerbangannya nggak tanggung jawab. Karena itu keteledoran kalian. Biasanya itu yang harusnya sampai, misalkan penerbangan kalian ke Amerika ya kan, cuman transit di Hong Kong. Nah, biasanya ada penerbangan yang kalian harus ambil luggage-nya dulu, baru nanti dicekin lagi gitu. Nah, ini temen gue, dia lupa. Jadi dia ke Hong Kong, dia transit, tapi luggage-nya nggak diambil sama dia gitu. Jadi kesalahan si temen gue ini, dan hilang semua barangnya gitu.
Makanya gue wanti-wanti buat kalian, beli tas kamera, isi gear kalian di sini, ya kan? Isi kamera kalian, terus laptop, apapun di sini, di carry on. Jadi nanti bisa kalian bawa sama kalian gitu. Jadi bener-bener nggak ketinggalan. Dan salah satu tips lagi, kalian taruh satu baju, satu underwear di dalam tas kalian ini, karena suatu saat luggage kalian hilang, kalian punya baju ganti. Itulah tips gue. Dan biasanya di tas ini gue naro laptop gue, ya kan, kamera yang gue pakai sekarang, terus satu lensa dengan satu lensa yang di kamera. Itulah alasan kenapa gue beli lensa ini. Lensa 50-18 ini, itu adalah lensa yang gue pakai buat foto portrait. Jadi kalau misalkan gue ada wedding di kapal, gue pakainya lensa ini. Dan yang di kamera sekarang itu 17-28, jadi lensa wide. Dan ini udah cukup banget, dua lensa ini cukup banget buat gue. Sisanya ya kayak mikrofon, terus gimbal. Gue gimbal sendiri pakai Ronin SC. Ini gimbal gue. Jadi biasanya gimbalnya itu gue copot kakinya, terus gimbalnya gue taruh di samping begini, ya kan? Atau gue copot begini jadi dua, ini gue taruh di dalam, baterai gue taruh di samping. Dan biasanya drone juga di dalam. Gue kalau traveling ke luar negeri, gue pakai ini samping-sampingan. Jadi ini gue gendong, yang ini gue taruh di sini. Jadi kalau misalkan gue bawa kayak flash, ya kan? Atau enggak lampu studio, karena gue kadang suka bikin video di YouTube kan, kadang gue suka bawa lampu studio, gue taruh di sini. Dan biasanya kalian dibatasin buat dua tas gitu, tas beginian sama tas beginian. Jadi benar-benar enak gitu. Nanti ini gue satu pasang, tas gue ini mereknya Tenba. Jadi ini tas merek mana ya, lupa gue, kalau nggak salah Amerika deh. Jadi ini buatan Amerika, gue waktu itu belinya di Australia. Yang ini gue beli di Australia, yang ini gue beli di London. Jadi alasan kenapa gue pakai tas ini karena dia nggak bisa disobek, ya kan. Terus kalau kena hujan, dia nggak masuk ke dalam. Jadi ini anti air juga gitu. Enaknya lagi ini roll top, jadi lu bisa taruh sebanyak apapun yang lu mau gitu. Gue bisa taruh kamera di sini, terus di sini khusus baju. Jadi ya bener-bener sepasang. Dan yang paling enak dari tas ini, selain ini yang tadi gue bilang silent, kalau dibuka paksa bunyikan. Nah kalau dibukanya pelan-pelan, dia gitu, nggak bunyi sama sekali. Dalamnya ini dividernya bisa dikeluarin gitu. Jadi ini bisa dimasukin ke sini, ya kan? Terus ini gue taruh di atas sini deh. Gue taruh di dalam. Jadi ya gitu. Jadi selain fungsinya buat nyimpen kamera kalian, tas kamera itu fungsinya buat ngelindungin si kamera sendiri gitu. Kalau kalian nggak punya asuransi, penting banget gitu. Apalagi gear kalian mahal banget gitu kan. Dan kalau gue sih ngerawat alat gue, jadi ya gue maksimalin perlengkapan gue gitu. Gue nggak mau yang namanya merusak. Atau kalau misalkan kalian travel, ya kan, kalian nggak bawa luggage kayak gue begini, kalian bisa beli begini, divider juga, kalian bisa masukin sini, ya kan, tuh. Baru tinggal kalian kunci deh, bam gitu. Jadi ya, kalau menurut gue tas begini enak banget. Jadi kalau kalian mau beli tas, beli yang roll top begini. Di Indonesia pun banyak. Di Indonesia waktu itu gue sempat beli tas roll top buatan Indonesia, buatan Bandung, itu asli banget, bagus banget gitu. Alasan kenapa gue jual karena berat. Jadi beratnya tasnya sendiri itu bisa 2 kiloan. Jadi ya, karena dia kanvas. Kalau ini bahannya nggak tahu apaan. Cuman yang jelas enteng. Tasnya sendiri beratnya paling 500 gram gitu. Jadi ya, buat gue fine-fine aja. Makanya gue beli tas ini. Emang harganya agak mahal, cuman kualitasnya juga bagus. Jadi ada harga, ada rupa gitu. Gue sempat pengen beli yang Peak Design, cuman harganya emang gila. Itu harganya $300 kalau nggak salah. Jadi gue nggak beli. Jadi ini gue beli yang murahnya aja gitu. Dan mungkin segitu aja tentang tas kamera gitu. Kenapa kalian butuh tas kamera? Ya salah satunya tadi, ngelindungin kamera, terus ngelindungin juga kalau ada dust atau kotoran, misalkan kalian ke daerah yang banyak debu gitu kan. Tas kamera itu biasanya ada perlindungan sendiri gitu. Dan kalau kalian penasaran dengan basic fotografi, keep checking channel gua. Jadi besok ini gue mulai ngebahas tentang basic fotografinya gitu kan. Seminggu ini gue ngebahas tentang alat ya kan. Minggu besok gue bakal ngebahas tentang basic fotografi kayak exposure ya kan. Apa itu aperture, apa itu shutter speed, apa itu ISO. Dan gue bakal bahas secara detail, jadi masing-masing. Oke, ketemu lagi di video berikutnya. Gue Bagan, gue undur diri. Jangan lupa like, subscribe, share, dan bilang ke teman-teman kalian kalau gue bikin kursus gratis. Oke, bye-bye. Waktunya packing.